Halo semua, nama saya Herswa Haryanto. Saya adalah seorang pekerja buku. Pekerjaan sehari-hari saya adalah menulis buku untuk kebutuhan klien. Saya memilih pekerjaan ini karena saya cukup punya pengalaman menangkap peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan dan kemudian menuliskannya dalam bentuk cerita. Itu semua saya lakukan ketika saya bekerja sebagai seorang jurnalis. Melalui video ini, saya ingin mengajak para Bapak Ibu guru untuk mengajarkan literasi media kepada para siswa di sekolah melalui kelas jurnalistik. Tujuan akhirnya adalah membantu para siswa untuk mampu menganalisis mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar, mana berita yang benar dan mana yang hoax. Dalam video ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendiskusikan 5 hal untuk kemudian Bapak Ibu diskusikan bersama dengan para siswa di sekolah. Yang pertama adalah apa itu fakta dan apa itu opini. Kemudian yang kedua adalah soal keberpihakan. Apakah media harus berpihak? Yang ketiga, kita akan mendiskusikan soal bagaimana cara menulis berita pendek atau straight news. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari apa itu features atau berita kisah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita belajar jurnalistik dengan cara turun ke lapangan. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu menyelenggarakan kelas jurnalistik, hal yang sangat penting untuk diajarkan adalah bagaimana para siswa diajak untuk mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Opini tidak ada yang salah, tetapi mencampur adukkan antara opini dengan fakta, mencampur adukkan opini dengan berita, itu bisa berbahaya sekali. Poinnya adalah, dalam menulis berita, kita harus berpangkal dan berpijak pada fakta. Bagi para siswa, ini penting untuk tujuan di kemudian hari, agar dalam hidup dia juga mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang tidak. Sekali lagi, tugas jurnalistik adalah mencari dan mengungkapkan fakta. Yang kedua adalah soal keberpihakan. Berbicara mengenai keberpihakan, kita berbicara sekurang-kurangnya mengenai 3 hal. Yang pertama, kita harus berpihak kepada kebenaran. Dan yang kedua, berpihak pada kemanusiaan. Dan yang ketiga, berpihak pada masyarakat. Ketika ada persoalan-persoalan yang menekan kebenaran, yang menekan kemanusiaan, dan yang menekan masyarakat, jurnalis tidak boleh diam. Dia harus bersuara. Dia harus menyuarakan kebenaran. Dia harus menyuarakan kemanusiaan. Dia harus menyuarakan suara masyarakat. Bagaimana ide-ide besar itu bisa diajarkan dalam kelas jurnalistik untuk siswa di sekolah? Kita bisa membuatnya dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya, kita bisa memberikan tugas kepada para siswa untuk meliput kegiatan-kegiatan di sekitar hidup mereka, di sekitar rumah mereka, di sekitar sekolah. Para siswa juga bisa diminta untuk bercerita tentang kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan mereka, untuk bercerita tentang panti asuhan, tentang panti jompo, tentang kegiatan yang ada di dinas sosial, atau tentang inisiatif-inisiatif individu yang melakukan sesuatu bagi masyarakatnya. Pasti ada banyak cerita seperti itu dalam masyarakat kita. Hal berikutnya lagi yang perlu dipelajari adalah bagaimana menulis berita. Menulis berita ada 2 model. Yang pertama adalah menulis berita straight news. Straight news adalah berita yang sering kita lihat ada di kantor berita dan di website. Tujuan dari penulisan straight news adalah untuk membuat pembaca memahami isi berita secepat mungkin dan sejelas mungkin. Agar pembaca bisa memahami isi berita sejelas mungkin dan secepat mungkin, dalam dunia jurnalistik ada model penulisan berita yang disebut dengan model piramidal. Maksud dari model piramidal adalah bahwa informasi atau berita yang terpenting ditaruh pada paragraf pertama atau paragraf paling atas. Paragraf pertama atau yang disebut dengan lead itu berisi informasi yang sudah merangkum dan mencakup seluruh isi berita. Dengan demikian, sebenarnya dengan hanya membaca paragraf pertama saja dari sebuah berita, kalau berita itu ditulis dalam bentuk straight news, maka pembaca sudah akan mendapatkan gambaran pokok tentang berita tertentu. Biasanya dalam paragraf pertama, jurnalis sudah memasukkan seluruh informasi. Kelengkapan informasi dalam sebuah berita itu bisa diringkas dalam jawaban atas 6 pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan what, apa beritanya? Jawaban atas pertanyaan who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwanya, where, di mana peristiwanya, why, mengapa begitu, dan how, bagaimana proses beritanya terjadi. Dalam paragraf pertama, seorang jurnalis harus mampu meringkus dan meringkas seluruh informasi dalam satu paragraf.
Jabaran atas semuanya itu baru kita taruh di pada paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan seterusnya. Paragraf pertama berisi seluruh informasi yang penting, sedangkan paragraf berikutnya dipakai untuk mendetilkan seluruh informasi yang ada pada paragraf pertama. Apa sih gunanya belajar menulis street news? Belajar menulis street news sebenarnya belajar menyarikan apa yang paling pokok dari sebuah peristiwa besar. Belajar street news adalah belajar memahami esensi. Sekarang kita masuk bagian yang keempat. Kita akan menulis dengan gaya atau model yang kedua. Yang pertama kita menulis berita, yang kedua menulis dengan gaya bercerita. Bahan bakunya tetap berita, tetapi cara menuliskannya seperti menuliskan sebuah cerita. Yang terpenting dari sebuah berita ada pada paragraf pertamanya, sedangkan semakin ke bawah semakin tidak penting. Sehingga jika tidak ada space, bagian bawah bisa dipotong. Tetapi dalam penulisan cerita tidak bisa begitu, karena pembukaan, isi, dan penutup adalah satu kesatuan. Jadi belajar menulis cerita sejatinya adalah belajar memahami sesuatu secara menyeluruh. Bagian berikut dari kelas jurnalistik yang penting adalah praktek langsung. Para siswa diajak mulai berproses sejak awal, persiapan, kemudian turun ke lapangan, dan pada akhirnya menulis. Bapak Ibu guru berfungsi sebagai semacam editor. Pada bagian awal, guru bisa membantu para siswa untuk membuat persiapan apa yang akan dicari di lapangan. Bahan-bahan apa yang harus dimiliki. Pertanyaan apa yang harus sudah ada di benak para siswa sebelum turun ke lapangan. Kemudian yang kedua, para siswa diminta sungguh-sungguh turun di lapangan. Mereka sungguh-sungguh diminta untuk melakukan observasi apa yang sungguh-sungguh terjadi di lapangan. Mereka diminta untuk juga ngobrol, berbicara dengan para narasumber, mendengar apa yang dikatakan oleh para narasumber. Dengan demikian, pulang dari lapangan, para siswa sungguh memiliki bahan-bahan yang lengkap. Bukan hanya asumsi-asumsi di kepala, tetapi sungguh sesuatu yang mereka tangkap di lapangan, yang kemudian akan mereka tuangkan dan itu akan menjadi sebuah cerita yang menarik. Cerita mereka pada akhirnya bukan hanya berdasarkan imajinasi, tetapi berdasarkan fakta, berdasarkan data. Dalam hal ini penting bagi para Bapak Ibu guru untuk membantu para siswa melakukan verifikasi atas data. Jurnalistik adalah soal data, jurnalistik adalah soal fakta. Oleh karena itu, para Bapak Ibu guru juga perlu membantu para siswa untuk memastikan bahwa yang mereka tulis adalah fakta dan data. Salah satu cara yang perlu dilakukan oleh Bapak Guru adalah bertanya pada para siswa, data ini berasal dari mana? Apakah kamu sungguh melakukan observasi? Narasumbermu siapa? Apakah Bapak Ibu Guru boleh meminta nomor telepon mereka untuk melakukan verifikasi? Dengan cara itu, kita bisa membantu para siswa untuk belajar betapa pentingnya fakta dan data bagi sebuah cerita. Demikian Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan. Paparan saya sangat sederhana, tetapi juga pada saat yang sama ini adalah yang paling basic. Saya harap Bapak Ibu Guru berkenan untuk mengembangkannya dengan kreativitas pembelajaran, sehingga para siswa juga menikmati proses belajar jurnalistik. Tujuan akhirnya adalah agar para siswa lebih melek media, lebih literer media, dan mereka tidak tertipu oleh hoax dan berita-berita bohong. Dan yang lebih penting lagi, mereka mau menjadi bagian dari perjuangan untuk menyampaikan kebenaran.